Kemudian, lelaki tua itu melirik putra keduanya, Agam, dan berkata, masuk akal bahwa Agam bertanggung jawab atas semua kerjasama bisnis eksternal keluarga Polen, tapi kali ini situasinya istimewa. Kerjasama dengan grup Suteja bukanlah proyek komersial murni, tapi penggunaan uang keluarga Polen kita sebagai batu loncatan. Selain itu, Marshall dan Nona Suteja dari Suteja Group juga merupakan kenalan lama, jadi masalah ini diputuskan oleh Marshall yang bertanggung jawab untuk menindaklanjutinya. Nicholas selalu mengejar keharmonisan dan persatuan dalam keluarga, jadi dia memberi beberapa anak pembagian kerja yang berbeda sehingga masing-masing dari mereka memiliki tanggung jawab yang jelas. Tujuannya adalah agar ketika anak-anak bersatu, setiap orang dapat menyusup dan saling membantu di semua tingkatan, dan ketika mereka tidak bersatu, mereka dapat saling mengawasi dan bahkan menghalangi. Marshall kali ini diminta bertanggung jawab untuk mempromosikan proyek kerjasama dengan Suteja Group. Meskipun dia tahu bahwa Agam tidak keberatan, dia tetap harus menjelaskan dengan jelas alasan mengapa dia melakukannya. Agam secara alami tahu niat ayahnya. Untungnya, dia sama sekali tidak senang dengan kakak laki-lakinya yang bertanggung jawab atas proyek ini. Bagaimanapun, anak-anak dari keluarga Polen selalu sangat bersatu. Dalam hal keintiman, meskipun masing-masing dari mereka memiliki keluarga, mereka agak membagi energi dan waktu mereka satu sama lain. Namun kematian Sarah, dan terakhir kali keluarga Polen hampir musnah, membuat keluarga Polen semakin serius dalam hal persatuan. Pada saat ini, Agam juga berdeham, dan berkata, "Ayah, aku telah membawa Teresa bersamaku beberapa hari ini dan dengan hati-hati memilah semua lapisan masyarakat di Jakarta, terutama Departemen Transportasi Umum, Departemen Kesejahteraan Sosial, dan Departemen Pendaftaran Rumah Tangga, tetapi sejauh ini, tidak ada informasi terkait Tama yang ditemukan." Pria tua itu menghela nafas pelan, dan dia mengharapkan hasil ini. Wanita tua Polen di samping berbicara kata-kata menghibur saat ini, "Agam, jangan berkecil hati, bagaimanapun juga Tama telah hilang selama 20 tahun. Tidak mungkin bagi kita untuk menemukannya hanya dalam beberapa hari. Sudah kubilang sebelum aku datang, mencari Tama, masalah ini mungkin memakan waktu 20 tahun lagi." Agam sedikit mengangguk, dan berkata dengan tegas, "Bu, jangan khawatir, sekarang di hatiku, mencari Tama telah menduduki peringkat pertama di antara segalanya." Teresa tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Bu, aku menemukan hal yang agak aneh, yang terasa sedikit tidak normal. Kau dan ayah, serta kakak laki-laki tertua, saudara laki-laki kedua, dan saudara laki-laki ketiga, bantu aku menganalisisnya bersama." Wanita tua itu berkata, "Katakan padaku." Teresa berkata, "Aku menyelidiki beberapa situasi di panti asuhan Jakarta hari ini, dan ingin mengetahui apakah ada informasi tentang Tama di antara anak yatim piatu yang telah mereka selamatkan selama bertahun-tahun. File panti asuhan saat ini tidak dapat menemukan informasi apapun yang terkait dengan Tama. Yang aneh adalah panti asuhan Jakarta mengalami perubahan besar tahun lalu, dari kepala panti asuhan menjadi staf di bawahnya, dan bahkan koki yang memasak untuk anak yatim piatu. Aku kira hal ini agak aneh, tidak jarang lembaga kesejahteraan semacam ini mengalami pergantian personel, tapi agak sulit dipercaya untuk mengubah semuanya sekaligus. Bagaimana menurutmu?" Orang tua Nicholas mengerutkan dahinya dan berkata, "Di rumah kesejahteraan, termasuk manajemen dan pihak eksekutif di bawah, pasti ada lebih dari selusin atau bahkan 20 orang. Bahkan jika seluruh manajemen diganti, pihak eksekutif di bawah tidak boleh diganti, kan? Lagi pula, panti asuhan itu sendiri masih perlu beroperasi, jadi jelas tidak masuk akal untuk melakukannya." Teresa mengangguk dan berkata, "Aku juga berpikir begitu. Perubahan besar darah seperti ini jelas bertentangan dengan akal sehat,
Jadi aku selalu merasa bahwa kelompok orang sebelumnya pasti karena sesuatu yang istimewa, alasan khusus, mereka mengundurkan diri secara kolektif. Pada saat ini, Dunchan yang linglung karena gugup tiba-tiba menyala, menamparkan pahanya karena terkejut dan berkata, petunjuk yang kamu sebutkan terlalu penting. Pria tua itu tersenyum dan bertanya, Dunchan, kau memberiku analisis terperinci. Dunchan menatap mata penuh harap lelaki tua itu dan tiba-tiba jatuh ke dalam pergumulan dan keraguan-raguan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir. Tuan Renza berkata bahwa keluarga Polen mungkin dalam bahaya hari ini. Jika ini benar-benar berbahaya, aku yakin Tuan Renza tidak akan tinggal diam. Mari kita bertemu. Tapi, jika keadaan berubah malam ini, atau jika Tuan Renza tidak menunjukkan wajah aslinya malam ini, maka keluarga Polen harus menunggu tanpa batas waktu jika mereka ingin mengenalinya. Segera, dia berpikir lagi. Teresa jelas telah memahami poin kuncinya kali ini, tetapi dia tidak akan memahami hubungannya untuk sementara waktu. Jika aku mengikuti petunjuknya untuk mengingatkannya, bahkan jika Tuan Renza tidak muncul malam ini, atau terus menutupi identitasnya, mengikuti petunjuk panti asuhan, mungkin lebih mudah menemukannya. Dan aku hanya menambahkan beberapa kata tentang sudut pandang Teresa. Tuan Renza seharusnya tidak menyalahkanku, bukan? Memikirkan hal ini, Dunchan memutuskan untuk memberikan beberapa tip kepada keluarga Polen, jadi dia membuat analisis serius dan berkata, Anda semua memiliki lebih banyak pengalaman dalam manajemen bisnis daripada saya. Saya percaya Anda harus sangat jelas tentang naik turun semacam ini. Itu tidak mungkin terjadi di perusahaan atau unit manapun, tidak peduli seberapa kohesifnya tim lama ini, tidak mungkin semua orang dari atas ke bawah bersatu menjadi satu, apalagi rumah kesejahteraan, bahkan dalam pasukan yang terlatih, pasti akan ada pembelot dan pengkhianat. Tapi seperti yang dikatakan Teresa, tim ini pergi secara kolektif tahun lalu tanpa meninggalkan petunjuk apapun, dan jika Anda memikirkannya secara mendalam, Anda dapat menemukan bahwa disiplin organisasi tim ini sangat kuat, bahkan mungkin telah mencapai standar tim paramiliter, tetapi sangat tidak mungkin untuk memoles tim semacam ini tanpa mengolahnya untuk waktu yang lama. Jadi bagaimana bisa muncul di panti asuhan biasa? Ketika keluarga Polen mendengar ini, mereka semua mengangguk setuju. Dunchan menyimpulkan, jadi, menurut saya, perasaan ini lebih seperti ada orang yang kuat di balik layar. Jika saya tidak salah, tim ini harus diatur di sini secara keseluruhan oleh orang yang kuat itu. Tahun lalu, tim ditarik dari sini secara keseluruhan, dan mereka bergerak maju dan mundur bersama, mungkin untuk menjalankan misi penting tertentu. Wanita tua itu bertanya dengan sedikit bersemangat, Dunchan, apa maksudmu mengatakan bahwa panti asuhan ini ada hubungannya dengan Tama? Dunchan mengangguk, ya, Bibi, aku memang curiga. Marshall mendecakkan bibirnya dan berkata, alangkah baiknya jika kita bisa mengetahui kapan orang-orang ini datang ke Jakarta, kita bisa yakin sekarang, mereka berjalan bersama ketika mereka pergi, tapi tidak ada bukti yang membuktikan bahwa mereka juga datang bersamaan saat mereka datang. Itu mudah, Teresa berkata dengan bersemangat, periksa file jaminan sosial dari tim sebelumnya. Rumah Kesejahteraan adalah organisasi kesejahteraan sosial, dengan dana pemerintah dan sumbangan pribadi. Unit yang membutuhkan pengawasan publik seperti ini harus memiliki informasi kepegawaian yang lengkap. Secara khusus, mereka mungkin benar-benar menjalankan misi besar. Jika ini masalahnya, mereka harus patuh secara dangkal dan tanpa celah. Jika tidak begitu seseorang mengetahui bahwa informasi personel mereka tidak normal, kemungkinan besar kau akan segera menyadari masalahnya. Dunchan memuji, pemikiran Teresa sangat jelas. Jika Anda menemukan cara untuk menemukan file personel Institut Kesejahteraan Jakarta sebelumnya, Anda mungkin dapat melihat petunjuknya. Agam berkata dengan bersemangat,
Aku akan membiarkan seseorang menemukan cara untuk memeriksanya. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.